memimpin di dalam doa buka pergumulan kita pada malam hari ini. Izinkan saya memimpin secara Kristiani, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih, puji dan syukur kami hadirkan ke naik hadirat Bapak, karena kami boleh berjumpa kembali pada malam hari ini dalam perkuliahan hukum acara perdata. Kiranya Engkau yang Maha Pengasih berkenan menuntun kami agar kami boleh berdiskusi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai surat kuasa, lalu ada surat gugatan, ya. Jadi sudah ada beberapa materi yang cukup menarik kita diskusikan terkait dengan surat kuasa dan surat gugatan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi eksepsi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang apa yang namanya gugatan, itu kan bicara bagaimana tuntutan hak apabila ada kepentingan kita atau hak keperdataan kita yang dilanggar, ya, maka kita mengajukan gugatan. Mekanismenya untuk menuntut apa yang menjadi hak kita yang telah dilanggar. Nah, tetapi hukum acara perdata memberikan kesempatan yang sama juga bagi pihak yang digugat, ya, untuk mengajukan bantahan, ya. Nah, sebelum mengajukan bantahan, dapat juga mengajukan yang namanya tangkisan. Yang namanya gugatan, ya, gugatan itu ibarat suatu serangan, lalu ada yang menangkis, ya. Tangkisan itu yang dikenal di dalam hukum acara perdata sebagai eksepsi. Nah, saya akan share screen, Bapak Ibu. Oke. Eksepsi di dalam perkara perdata. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ini bicara tentang tangkisan. Ya. Ibaratnya kalau kita main badminton, ya, ada serangan gitu, ya. Kita harus bersiap menangkis setiap serangan yang ada, ya. Nah, ibaratnya ini Bapak Ibu, kalau gugatan itu adalah serangan kepada si pihak tergugat, ya, sehingga pihak tergugat pun bersiap dengan mengajukan tangkisannya, yaitu eksepsinya. Nah, kalau kita bicara tentang pengertian, ya, eksepsi itu artinya tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat. Nah, biasanya karena dia berupa tangkisan, dia belum bicara tentang pokok perkara, Bapak Ibu. Nah, misalkan gugatannya mengenai misal katakanlah perbuatan melawan hukum. Nah, dia belum bicara di situ tentang materi gugatan perkaranya, tapi berbicara hal-hal yang belum terkait dengan pokok perkara, ya. Nah, misalkan, ya, syarat-syarat formalitas suatu gugatan, ya, seperti kita ketahui, misalkan di dalam di dalam suatu gugatan ada syarat, ada bagian posita dan bagian petitum. Nah, misalkan belum bicara sampai ke situ, ini baru bicara para pihaknya, misalkan. Contoh, misalkan, oh ternyata alamatnya tergugat itu salah, ya. Ya, katakanlah misalkan alamatnya si A yang ditulis misalkan Jalan Keramat Raya, rayanya pakai J, gitu ya, bukan pakai DJ, nggak pakai Y gitu ya, ejaan lama ya ditulisnya. Ternyata alamat Keramat DJ itu, Keramat Raya pakai DJ itu nggak ada di peta. Dan secara resmi nggak ada. Yang ada Keramat Raya RAYA. Misalkan begitu. Nah, hal-hal yang formal seperti ini yang kelihatannya ini kan hal-hal yang sepele, ya. Tetapi di dalam eksepsi atau bantahan bisa saja ini jadi bahan untuk diserang. Ya, wah, alamatnya salah gitu ya. Kayak saya pernah sampaikan, ada suatu perusahaan misalkan, ya, ada yang namanya Sentosa, ada namanya Santosa. Sentosa sama Santosa aja beda EA sama A aja, ya. Ya. Kalau dia tidak sesuai bisa dieksepsi. Ya. Bisa diajukan tangkisan. Ya. Kenapa? Padahal ini belum bicara tentang isi gugatannya loh. Ya, Bapak Ibu, ya. Kita belum bicara tentang
apa yang dimaksud dengan atau apa yang dimau dari pihak penggugat, ya. Tapi baru bicara tentang gugatannya ternyata salah nama. Inilah objek eksepsi, ya. Atau surat kuasanya gitu ya. Surat kuasa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, surat kuasanya ternyata tidak sesuai, ya. Atau yang dituju kok cuma yang digugat cuma satu orang saja, padahal pihak yang dikaitkan harusnya ada 2 atau 3, katakanlah begitu. Nah, ini bagian dari tangkisan atau bantahan, ya, dari pihak lawan, dari pihak tergugat, ya. Nah, sehingga menganggap dengan adanya ini maka gugatannya itu secara formil cacat, ya, sehingga tidak bisa diterima, ya. Nah, tujuan eksepsi ini apa? Ya, supaya mumpung masih di awal-awal persidangan, ya, masih di awal persidangan, maka perkaranya kira-kira bisa diakhiri tanpa proses lebih lanjut memasuki pokok perkara, ya, supaya pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, gitu ya. NO. Nah, tujuannya itu, ya. Nah, memang secara materi, ya, secara materi atau substansi dari eksepsi, terkadang memang ini betul adanya. Betul adanya dalam arti berarti dia memang betul adanya kesalahan tersebut. Ya, misalkan antara nama Doni pakai DONNI atau DONI, nah, nama N1 berbeda. Ya, nah, hal kayak gini kan hal sepele, ya. Tapi itu terjadi, itu bisa dieksepsi Bapak Ibu. Ya, sangat mungkin, padahal belum masuk pokok perkara gitu ya. Nah, jadi eksepsi ini atau bantahan ini biasa seputar hal-hal syarat-syarat atau formalitas gugatan atau surat kuasa. Ya. Nah, di dalam hayat Bapak Ibu, ya, di pasal 125 ayat 2, 132, 133 diatur ada beberapa hal tentang eksepsi. Ya. Yang pertama tentang eksepsi terkait dengan kompetensi absolut. Nah, kompetensi absolut ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bicara kompetensi, di pengadilan itu ada 2 kompetensi, ya, atau kewenangan mengadili. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ya. Nah, kompetensi absolut itu bicara tentang lembaga peradilan atau badan peradilan. Ya, sebagaimana kita ketahui waktu di kuliah awal, ya, tentang kekuasaan kehakiman, ada 2 kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, Mahkamah Konstitusi itu kan bicara tentang kewenangan-kewenangannya yang berbeda dengan kewenangan dari Mahkamah Agung. Ya, kita tidak bicara yang pertama ini. Kita bicara yang kedua. Ada pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini, ya, di bawahnya atau dia membawahi ada badan-badan peradilan. Ada Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Peradilan Agama, dan Badan Peradilan Militer. Ya. Nah, karena bicara tentang 4 badan ini, ya, ini bicara masing-masing punya kewenangannya. Ya, Badan Peradilan Umum itu bicara tentang mengadili perkara-perkara perdata, perkara-perkara pidana, dan perkara terkait lainnya. Ya. Kemudian ada bicara tentang Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Ini bicara tentang sengketa tata usaha negara yang diadili oleh Badan Peradilan ini. Institusinya disebut dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau Badan Peradilan Umum tadi, institusinya disebut dengan Pengadilan Negeri. Nah, lalu yang ketiga ada Badan Peradilan Agama. Ini mengadili perkara-perkara terkait syariah Islam atau terkait dengan sesama Muslim. Misalkan terkait wasiat, waris, ya, perceraian, ya, mau cerai talak atau cerai gugat, kemudian masalah hal-hal terkait syariah Islam dan ekonomi syariah. Nah, institusinya dikenal dengan nama Pengadilan Agama. Kalau di Aceh disebutnya Mahkamah Agama. Ya, disebutnya Mahkamah Agama. Lalu yang terakhir adalah Badan Peradilan Militer. Nah, ini mengadili perkara-perkara pidana militer dan perkara-perkara TUN atau perkara tata usaha negara di bidang militer. Ya, institusinya disebut dengan Pengadilan Militer. Ya. Nah, ini kan keempat badan peradilan ini Bapak Ibu
masing-masing punya kewenangannya sendiri-sendiri. Nah, kewenangan-kewenangan ini ya yang sudah dibatasi secara mutlak ya. Nah, ini disebut dengan ada kompetensi. Ya. Kalau bicara kompetensi absolut, jadi ini bicara tentang apakah ini masuk atau ini apakah ini kewenangan pengadili oleh Badan Peradilan Umum atau Badan Peradilan Agama atau Badan Peradilan Militer atau Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Ya. Nah, ini bicara kompetensi absolut. Ketika ada suatu gugatan diajukan, pertanyaannya, apakah ini kewenangan pengadilan negeri atau jangan-jangan pengadilan tata usaha negara yang berwenang? Ya, apakah suatu permohonan cerai diajukan di pengadilan negeri ataukah di pengadilan agama? Ya, nah ini bicara kompetensi absolut. Kalau ketika ada seorang suami dan istri yang terikat perkawinan kemudian menikah secara agama Islam, kemudian dia mau menuntut cerai istrinya, ya itu istilahnya bukan menggugat, tapi mengajukan izin penjatuhan talak. Ya, nah ini izinnya bukan ke pengadilan negeri, tapi ke pengadilan agama. Ini kompetensinya pengadilan agama. Tapi kalau misalkan dia ajukan ke pengadilan negeri, ya itu bisa dieksepsi secara absolut terkait dengan kompetensi. Kenapa? Karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara-perkara terkait dengan syariah Islam, ya, hukum perkawinan Islam, ya, yang bersumber pada kompilasi hukum Islam, ya. Nah ini bicara kompetensi, ya, kompetensi absolut, ya. Ada juga bicara tentang kompetensi relatif. Kalau kompetensi relatif ini berarti Bapak Ibu ini bicara tentang wilayah hukumnya, ya. Apakah ini masuk wilayah hukum pengadilan yang di manakah? Ya, jadi kata kuncinya yang di mana? Ya, contoh, apakah di pengadilan negeri, ya sama-sama Badan Peradilan Umum, tapi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau di Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Nah, itu dibicara kompetensi relatif. Ya. Nah, tapi kalau bicara apakah ini masuk pengadilan negeri atau pengadilan agama, nah itu bicara kompetensi absolut. Nah, ini HIR mengatur bahwa eksepsi jenis ini diatur sebagai eksepsi kompetensi dari pengadilan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di pasal 136 HIR, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, di pasal 136 HIR itu diatur ada beberapa terkait dengan eksepsi. Ya. Nah, terkait dengan eksepsi ini, ya Bapak Ibu, ini ada namanya eksepsi prosesual, ya, terkait dengan proses, ya, atau eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, ya. Nah, tapi terkait proses, tapi bukan bicara kompetensi, ya. Kemudian ada eksepsi tentang hukum material, ya, bicara tentang hukum material. Nah, kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Nah, eksepsi prosesual. Nah, eksepsi ini biasanya berkaitan dengan syarat-syarat formil suatu gugatan, ya. Katakanlah misalkan terkait kompetensi. Ini tadi ya, saya sudah jelaskan ya. Jadi izin, ini bicara, Pak, ya. Boleh bertanya, Pak? Silakan Pak Suirwan. Ya, maaf agak gelap di jalan. Ya Pak, silakan, berkaitan Pak. yang tadi di halaman sebelumnya, Pak, terkait Ya, dengan Pak. eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut maupun relatif. Ya, Pak. Apakah dimungkinkan keduanya diterapkan secara bersamaan waktu kita melakukan jawaban atas gugatan ya, Pak? Nah, karena kan anggaplah gugatannya di pengadilan negeri. Ya. Nah, kita ingin membantah bahwa ini harusnya pakai tun gitu. Namun di sisi lain kita pengen menjawab juga bahwa ternyata tepat gitu. Seharusnya sesuai domisili yaitu umumnya Jakarta Timur, ternyata diajukan Jakarta Pusat. Nah, apakah itu bisa diterapkan secara bersamaan atau kita harus memilih bahwa ternyata lebih kuat kalau absolutnya yang kita jadikan jawaban gitu, Pak. Nah, mungkin itu, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, saya jawab, Pak. Jadi begini, Pak, Bapak Ibu.
kalau bicara kapan mengajukannya, boleh nggak dua-duanya sekaligus? Ya. Kalau dari pengalaman saya, biasanya hanya salah satu, Pak. Jadi kalau ibaratnya kita mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut sekaligus kompetensi relatif, agak aneh, Pak. Kenapa? Karena kalau bicara eksepsi kompetensi absolut, itu kan berbicara tentang kewenangan mutlak, ya, atau kewenangan mutlak dari suatu badan peradilan, ya. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah membantah atau kita menolak bahwa perkara ini bukanlah diadili kayak apa? Bukan berwenang diadili oleh pengadilan yang dimaksud. Apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama, militer atau tun, ya. Tapi terus kemudian kita tambahkan, oke, kalau bukan pengadilan ini, kita tambahkan eksepsi relatif bahwa ini adalah bukan pengadilan negeri Jakarta Timur, tapi Jakarta Pusat. Ini kan agak rancu, Bapak Ibu. Kalau bicara kompetensi absolut, katakanlah kita bilang, oh ini masuk pengadilan tun. Oke, ya udah nggak usah lagi kita bahas tentang pengadilan eksepsi tentang kompetensi relatif. Ya, jadi hanya salah satu saja. Jadi kalau kita sudah mengajukan eksepsi kompetensi absolut, artinya ya kita sudah menyatakan bahwa pengadilan ini nggak berwenang sama sekali. Udah bukan bicara di pengadilan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Udah bukan itu, tapi bukan badan peradilan ini yang berwenang. Ya, jadi kalau kita bicara kompetensi relatif, nah berarti kan kita setuju ini betul diadili di pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun. Hanya lokasinya yang tidak pas. Nah begitu Pak Sirwan. Jadi tidak bisa sebaiknya mengajukan dua sekaligus ya Pak. Oh ya, makasih pencerahannya. Soalnya saya pikir itu semacam pasar berlapis gitu Pak. Jadi supaya mencegah pertama, mencegah yang keduanya gitu. Oh iya. Agak beda Pak dengan dakwaan Pak. Oh iya, sip. Baik Pak. Makasih Pak Lona. Ya, mari Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, saya lanjut dulu ya. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu bicara tentang, jadi ini eksepsi prosesual, ya, tentang proses, ya. Nah, tadi tentang kompetensi absolut ya tadi ya. Nah, eksepsi tentang kompetensi absolut ini, ya, misalkan tadi ya pernyataan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang di perkara tersebut, ya, sehingga badan peradilan yang lain. Nah, eksepsi ini setiap waktu dapat diajukan selama pemeriksaan perkara berlangsung. Bahkan di pasal 134 ayat menyatakan hakim wajib pula mengakuinya karena jabatannya. Maksudnya apa? Hakim mengakuinya. Artinya ketika dalam setiap pemeriksaan, ya, eksepsi ini kan umumnya diajukan sebelum mengajukan jawaban. Jadi dari tahapan gugatan Bapak Ibu, kemudian mengajukan eksepsi dulu, baru mengajukan jawaban. Ya, kenapa harus eksepsi dulu baru jawab? Karena prinsipnya ketika seorang mengajukan eksepsi, berarti dia tidak akan mau menanggapi isi gugatannya dahulu. Ya, karena menganggap bahwa pengadilan ini tidak berwenang. Sehingga eksepsi diajukan terlebih dahulu. Kalau itu eksepsinya ditolak, ya, artinya pemeriksaan perkara dilanjutkan, nah barulah mengajukan jawaban. Tapi dalam praktek, ya, diajukan bersamaan biasanya. Tapi biasanya kalau halaman bagian depannya itu adalah tentang eksepsi dulu, baru poin belakangnya tentang jawaban terhadap gugatan. Nah, ini kapanpun bisa diajukan. Meskipun sebenarnya biasanya kebiasaan di praktek itu adalah pada saat agenda jawaban. Ya. Tetapi ketika berjalan pemeriksaan bukti gitu ya, katakanlah saksi, ya, terus kita semakin yakin bahwa ini bicara tentang absolutisme dari pengadilan. Ini nggak berwenang, ini pengadilan agama, atau ini tidak berwenang pengadilan negeri, tapi harusnya pengadilan tata usaha negara. Nah ini kita dapat diajukan setiap waktu. Bahkan kalau kita pun ya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi ini, ya maka pengadilan secara ex officio hakim ya harus mengakui bahwa dirinya tidak berwenang. Ya setelah mulai pemeriksaan ternyata dia setelah berjalan, wah ternyata memang ini bicara tentang hukum Islam katakanlah begitu. Berarti bukan pengadilan agama nih, harusnya masuk bukan pengadilan negeri nih, harusnya pengadilan agama. Nah bisa dikeluarkan penetapan bahwa menyatakan dirinya tidak berwenang. Itu dimungkinkan. Ya. Tapi biasanya adalah di awal. Ya, setelah gugatan, sidang berikutnya itu baru menyatakan tentang eksepsi. Nah,
Kemudian Bapak Ibu, ini bicara kompetensi absolut. Nah, yang kedua adalah eksepsi tentang kompetensi relatif. Nah, kalau bicara eksepsi kompetensi relatif, artinya ini kan bicara tentang pengadilan yang di manakah, ya, yang di manakah. Jadi ini bicara tentang mana yang berwenang. Apakah soal wilayah ya? Apakah Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta Timur, Pusat, Utara, atau Selatan? Atau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, atau PT UN Surabaya, atau yang mana? Itu bicara tentang wilayah. Tapi sama-sama pengadilan negeri atau sama-sama pengadilan tata usaha negara. Ya. Nah, ini ya hanya mempersoalkan tentang kewenangan wilayah. Ya. Misalkan terkait dengan sengketa kepemilikan barang tidak bergerak. Ya. Kepemilikan barang tidak bergerak ini katakanlah sengketa soal kepemilikan tanah, ya. Kemudian tanah ini ada lokasinya ada di Subang, ya, Jawa Barat. Pertanyaannya, pemiliknya atau yang menguasainya tinggal di Bandung. Sedangkan kita tinggal di Jakarta sebagai pihak yang merasa berkepentingan. Nah, terus kita mengajukan gugatannya ternyata kepada di mana pihak lawan berada domisilinya di Bandung, Pengadilan Negeri Bandung. Padahal tanahnya di Subang, ya. Nah, kemudian pihak yang digugat atau tergugat mengajukan eksepsi bahwa ini bicara kompetensi relatif. Harusnya bukan Pengadilan Negeri Bandung, tapi Pengadilan Negeri Subang. Karena ini bicara sengketanya adalah sengketa kepemilikan barang tidak bergerak. Sesuai pasal 118 AIR, maka gugatan diajukan di mana barang tidak bergerak berada. Nah, ini kan bicara tentang tempat, wilayah. Nah, ini boleh-boleh saja diajukan. Ya, dinyatakan demikian, boleh saja dia menyatakan. Ya, tapi tidak mempersoalkan pengadilan negerinya, tapi mempersoalkan wilayah pengadilan negerinya. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang karena barang tidak bergerak sesuai dengan pasal 118 AIR ada di Subang. Jadi harusnya pengadilan negeri Subang. Nah, kalau bicara kompetensi relatif, ya, ini tidak diperkenankan di setiap waktu. Jadi ini wajib hukumnya diajukan sebelum atau pada saat sidang di sebelum diajukannya jawaban tentang pokok perkara. Ya, tadi saya sampaikan ya. Eksepsi itu biasanya diajukannya sebelum. Ya. Berbeda dengan kompetensi absolut, kapanpun di dalam tahap sidang apapun, dia bisa diajukan setiap waktu. Ya, tapi kalau kompetensi relatif boleh diajukan nanti harus diajukan sebelum atau pertama kali setelah gugatan. Agenda berikutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Sebelum mengajukan jawaban, di depannya disisipkan eksepsi dia tentang kompetensi relatif. Kalau misalkan pada saat pembuktian diajukan eksepsi, ya pasti ditolak lah oleh hakim. Karena aturan mainnya bukan begitu. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini contoh. Ya. Nah, ini tentang pengajuan tentang eksepsi prosesual tentang kompetensi relatif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, putusan atas eksepsi ini dituangkan dalam bentuk ada dua. Ada putusan selah, interlokutor. Ya, kalau eksepsinya ditolak, ya, maka bisa diajukan dalam putusan selah. Ya, artinya apa? Oh, dinyatakan misalkan, oh ya, berdasarkan putusan kami memberikan putusan selah ya, bahwa eksepsi tentang kompetensi relatif kami tolak, bahwa kami menyatakan diri berwenang mengadili, misalkan begitu. Ya, itu ditolak. Tapi kalau bicara dia eksepsinya dikabulkan, ya, eksepsinya diterima, ya, biasanya ada di putusan akhir. Ya, dia akan digabungkan dengan putusan akhir. Ya, nah, bisa juga, jadi bisa dua macam, bisa putusan selah atau putusan akhir. Ya, tapi kalau kompetensi absolut Bapak Ibu, umumnya adalah langsung dia putuskan setelah sidang itu. Jadi misalkan, oh hari ini kita sidang gugatan ya, oke, agendanya pembacaan gugatan. Minggu depan kita sidang tentang jawaban. Ya, pada saat minggu depan diajukanlah eksepsi. Nah artinya harusnya kan
dia dilanjutkan dengan agenda sidang berikutnya, pemeriksaan bukti. Ya. Atau masuk ke agenda berikutnya jawab menjawab atas jawaban. Tapi karena dia misalkan mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, maka hakim wajib segera memutuskan pada sidang berikutnya apakah ditolak atau dikabulkan. Ya, harus segera itu. Karena ini bicara kompetensi absolut. Ya. Kalau bicara kompetensi relatif, biasanya nanti akan diputuskan bersama dengan putusan akhir. Nah, ini umumnya kebiasaan yang dilakukan di dalam praktek persidangan perkara perdata. Pak, Nah, ya, silakan, untuk Pak. Putusan setelah ini, apakah ini menjadi kewajiban hakim atau harus dimintakan juga oleh pihak yang tergugat saat menyampaikan eksepsi tadi ya Pak? Kan ya, bisa jadi kita kadang-kadang di jawaban itu menyebutkan adanya meminta majelis untuk memberikan putusan sela atas eksepsi kita. Nah, apakah itu harus dituangkan juga atau itu sudah menjadi bagian dari mekanisme si hakimnya Pak? baik Pak. Ya, jadi memang Pak, tadi saya bilang, memang di dalam praktek itu, kalau bicara kompetensi absolut, umumnya biasanya sidang berikutnya langsung dia putuskan putusan selah, apakah kompetensi absolut diterima atau ditolak. Jadi itu mekanismenya begitu Pak. Mau kita mohonkan atau tidak di dalam eksepsi kita, ya tetap akan aturan mainnya begitu Pak. Oh gitu. Oke, berarti nggak Ya, perlu jawaban nggak perlu ditulis juga otomatis Pak ya? ya otomatis Pak, udah pasti dia jawab Pak. Coba kalau tentang relatif, dia jawabnya biasanya nanti ya di akhir putusan gitu Pak. Siap, Biasanya. siap. Ya, oke Pak. Makasih Pak. Ya, nah jadi Bapak Ibu, selain eksepsi-eksepsi yang tadi Bapak Ibu, ya, nah tadi secara relatif kan ada bicara tentang eh, kompetensi apa namanya kedudukan, ya, bicara tentang kedudukan atau objek sengketa tidak berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri. Nah, tetapi juga ada Bapak Ibu, misalkan begini, kalau kita lihat di pasal 118 AI, gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat, ya kan? Nah, katakanlah di tempat tinggal tergugat, tapi kemudian ternyata dia mengajukannya bukan di tempat tinggal tergugat. Katakanlah dia mengajukan di tempat tinggal penggugat. Nah, ini bisa dieksepsi nih. Ya, ini bicara juga tentang relatif, ya, tentang apa namanya? Pilihan, bukan pilihan hukum, tapi tempat mengajukan gugatannya. Ya, aktor secutor forum rei, ya. Jadi ini bicara tentang pasal 118 itu kan ada, sebentar saya buka itu. Itu ada beberapa bagian ya Bapak Ibu ya di 118. Ya, 118 nih. Ya, ya. Dia ada 4 ayat. 4 ayat itu ada beberapa bagian Bapak Ibu ya. Misalkan bicara tentang gugatan itu diajukan di tempat tinggal tergugat. Ya. Atau gugatan itu kalau tergugatnya ada beberapa orang diajukan di salah satu tempat tinggal tergugat. Ya. Atau misalkan penggugat tidak diketahui lagi alamatnya, maka diajukan di alamat tempat tinggal dia terakhir. Ya, tempat tinggal dia terakhir. Lalu terkait dengan di mana barang tidak bergerak itu berada. Nah, Bapak Ibu, nah ini bisa saja ya dijatuhkan terkait dengan eksepsi tersebut. Jadi ada banyak sekali jenis eksepsi dalam praktek sebenarnya. Ya, nah, itu bicara tentang cara mengajukan gugatan Bapak Ibu. Nah, tapi kalau bicara lagi misalkan katakanlah tentang surat kuasa tidak sah. Di dalam praktek pengajuan gugatan adalah dengan surat kuasa khusus. Dasarnya kalau memakai advokat ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita sendiri yang punya berkepentingan, kita yang mau menggugat, maka ya kita tidak pakai surat kuasa, kita maju sendiri. Tapi kalau kita mengajukan pakai kuasa hukum, nah, misalkan surat kuasa hukumnya dia memakai surat kuasa umum, bukan surat kuasa khusus. Nah, ini salah. Ini bisa dieksepsi, Bapak Ibu. Ya, karena surat kuasa yang dipakai dalam praktek pengadilan adalah surat kuasa khusus. Ya, jadi tidak bisa surat kuasa umum. Ya, itu jelas. Atau misalkan tidak
dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Katakanlah begini, sebuah perusahaan di anggaran dasar diatur bahwa direktur atau direksi adalah orang yang berwenang bertindak di dalam dan di luar pengadilan mewakili perusahaan, korporasi, ya perseroan, ya PT ya, undang-undang PT ya, mewakili perseroan. Lalu tiba-tiba ada kejadian, manajernya, legalnya mengajukan gugatan, memberikan surat kuasa kepada lawyer, diajukan gugatan. Ya, ini pernah kejadian Bapak Ibu. Ya, ada pengalaman juga saya, waktu itu pihak lawan mengajukan gugatan, tapi berdasarkan surat kuasa dari manajer. Ini pernah kejadian. Ya. Waktu itu kami juga lakukan eksepsi tentang ini dan eksepsi kami diterima. Ya, kenapa? Ya karena jelas, ya bahwa yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi. Itu bunyi Undang-Undang 40 2007. Artinya ketika direksi memberikan kuasa kepada seseorang, entah itu karyawannya, manajer legalnya atau staf legalnya, untuk maju persidangan, maka yang mewakili adalah mereka. Tapi ketika manajer memberikan lagi surat kuasa kepada lawyer, maju ke persidangan, ya salah kaprah. Ya, harusnya kalau mau dari direksi langsung berikan kuasa kepada lawyer. Nggak boleh direksi berikan kuasa ke manajer, manajer berikan kuasa ke lawyer. Nah, surat kuasa yang dipakai justru surat kuasa dari manajer kepada lawyer, itu yang salah kaprah. Itu diberikan, nanti kuasa itu diberikan oleh orang yang tidak berwenang. Ya, ada juga lagi kejadian fatal. Ya, hal yang sederhana Bapak Ibu. Ya, dalam surat kuasa biasanya lawyer itu kan pakai beberapa orang ya, timnya lebih dari 2 orang biasanya, 1 atau lebih dari 1 ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Nah, pernah ada kejadian ya surat somasi, ya, surat somasi ini bukan gugatan, diajukan ya, ditulis katakanlah di surat kuasa nama tim lawyernya ada A, B, C dan D. Tapi di surat somasinya yang bertindak berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh A, B, C dan D itu ya, somasinya yang tanda tangan si X yang namanya tidak ada di surat kuasa. Nah, ini otomatis surat somasinya itu batal karena dia tidak berwenang. Yang sering kejadian adalah kalau di perusahaan itu adalah dari direksi kasih kuasa ke manajer legal tunjuk lagi lawyer. Ya, harusnya kuasanya langsung dari direksi. Nah, ini kejadian. Nah, ini paling sering ya kekeliruannya ya. Nah, ini bisa dieksepsi juga Bapak Ibu. Ya. Nah, kayak di SEMA ya. Ada SEMA di Mahkamah Agung itu mengatur tentang syarat-syarat formil suatu surat kuasa. Misalkan dia harus khusus, spesifik, satu perbuatan tertentu. Identitasnya lengkap. Ya, mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa. Nah, kalau surat kuasanya tidak mencantumkan tanggal atau tanda tangan si pemberi kuasa, ya otomatis surat kuasanya nggak sah. Ya, ini berkaitan. Atau misalkan begini, nah ini sering terjadi juga, kecelek nih kalau nggak teliti. Surat kuasa katakanlah gini, tertanggal 10 Oktober 2022. Ya, tetapi yang tanda tangan adalah direksi B, katakanlah gitu. Tetapi ternyata lupa sudah ada perubahan pengurus perseroan. Ya, pada tanggal segitu bukan lagi direksi B, ya, tapi direksi C. Ada perubahannya, ya sudah dilaporkan ke Kemenkumham dan segala macam, ya. Nah, ini berarti dia pasti tanda tangan direksi yang lama. Nah, otomatis tidak berlaku, harus pakai direksi yang update, ya, yang mewakili perseroan, ya. Nah, ini sering terjadi nih Bapak Ibu. Contoh-contoh kasusnya. Nah, atau yang kedua adalah bentuk eksepsi terkait dengan error in persona. Oh, ini jelas tadi ya Bapak Ibu, saya udah kasih contoh tadi ya, misalkan salah nama. Ya. Misalkan namanya Pak Suwirwan, Pak Suwirwannya dikatakan pakai I. Ada juga yang pakai Y gitu kan. Nah, ini kan bicara salah orang. Setelah dicek, loh enggak kok nama Pak Suwirwan itu pakai I. Sesuai dengan akte lahir gitu kan. Nah, sesuai dengan ijazah. Sedangkan di gugatan ditulisnya Suwirwan ditulisnya pakai Y. I-nya. Ya. Nah, contoh ya Pak ya. Pak Suwirwan ya. Nah, tapi itu persoalan Pak. Biarpun itu salah ketik gitu, itu persoalan. Persoalan karena kita bicara gugatan, perdata. Perdata itu secara formil harus saklek. Kalau sampai salah ketik, ya,
berakibat fatal, ya tentu berarti kan bisa error in persona, ya kan? Nah bisa jadi orang yang berbeda, ya kan? Nah ini harus jelas, gitu kan? Siapa sebenarnya nama para pihak? Nah ini menurut Sema Mahkamah Agung, ini harus spesifik, ya tidak sampai salah. Kalau enggak jadi error in persona nanti, ya. Atau Lanjutin juga tanya Pak. ya silakan Pak. Ya, contoh Pak Lona tadi. Terima kasih Pak Lona. Ya, Itu sama-sama. contoh yang Bapak lakukan eksepsi ketika manajer yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum. Ya. Itu sesuai dengan penjelasan tadi, apakah akhirnya majelisnya itu memutuskan di sidang berikut atau seperti kata Bapak tadi itu bisa di ujung? Ya. Itu. Baik Pak. Kalau itu sebenarnya bicara kompetensi relatif Pak waktu itu, ya. Nah, ini sebenarnya kompetensi relatif berarti terkait dengan bukan kewenangan pengadilan ya, tapi bicara tentang keabsahan surat kuasa. Siapa Formil. yang berhak mengajukan? Nah, waktu kejadian saya Pak itu langsung karena ini surat kuasa ini kan mendasar Pak. Dasar orang gini-gini. Kan gugatan diajukan. Siapa yang mengajukan gugatan? Oh, kuasa hukum. Mana Anda dasar sebagai kuasa hukum? Oh, surat kuasa. Periksa surat kuasa. Berwenang atau tidak? Diperiksa nggak berwenang. Nah, ini fatal, Pak. Nah, jadi waktu itu akibat hukumnya adalah gugatan dinyatakan NO, Pak. Eksepsi saya diterima. Oh. Ya, Itu karena pada ini fatal, Pak. itu, Pak ya? Sidang berikutnya. Karena fatal, Pak. Kalau bicara surat kuasa, itu fatal, Pak. Apalagi dia pakai lawyer. Ya, Itu fatal langsung banget. kategori NO ya, Pak? Iya, betul, Pak. Nah, contoh misalkan dari perusahaan nih, Pak. Oh, kami sebagai tergugat mewakili PTX. Oke. Mana surat tugas Anda mewakili direksi? Harusnya direksi yang hadir. Tapi Anda bilang, oh kami tim legalnya Pak. Oke. Mana surat kuasanya? Enggak ada Pak. Ya enggak ada, harus dibuktikan. Bahkan biasanya hakim akan periksa sampai mana surat tugas dari direksi. Satu. Mana ID card karyawan? Anda adalah karyawan di situ. Wah sampai begitu Pak. Ngeceknya detail. Dikonfirmasi. Artinya ID card fisiknya harus dibawa. Gitu. Nah, hal seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang kalau pakai lawyer yang jeli bisa melihat celah hal yang belum masuk ke pokok perkara, itu bisa diserang Pak. Tangkis duluan. Jadi ya kan? Kalau bisa saya simpulkan itu sebabnya kenapa orang disuruh lebih baik pakai lawyer daripada maju sendiri ya Pak ya. Karena Ya, salah satunya dan hal-hal Pak. seperti itu ya. Ya, ini kan nggak semua lawyer juga ngerti Pak. Kadang-kadang ada lawyer juga yang miss. Nah, hal yang sepele Pak. Kalau lawyer aja bisa miss, apalagi kita yang tidak mengerti. Karena sekali salah kan sulit untuk diulang kembali kan Pak. Betul Pak. Nah, kalau gugatan dinyatakan NO paling bisa diajukan lagi Pak. Diajukan lagi ke pengadilannya. Itu kan bicara tentang apa namanya? Ya formalitasnya yang belum terpenuhi Pak. Oh, iya. Boleh diajukan lagi. Masuk ke materi ya. Yang nggak bisa diulang malunya Pak. Malunya itu loh. Kalau lawyer malu Pak. Iya malu banget Pak. kayak nggak pernah sidang aja Bapak ini pasti digituin. Iya betul. Jadi ada Pak ya. Nah ya, inilah Pak. Ya. Jadi kalau bicara eksepsi itu sebenarnya lucu-lucuan aja Pak. Kalau kita bahasnya lucu-lucuan lah arti hal kelihatannya sepele ya. Tapi kok ternyata fatal akibat hukumnya. Kalau lawyer senior itu sampai digituin malu banget ya. Wah ini berarti dia nggak ngecek kerja anak buahnya nih Pak. Sampai ada yang keliru. Nah, asistennya salah bikin kali Pak. Bisa jadi Pak. Nggak difinalkan oleh pimpinannya. Nah, ada juga eksepsi tentang perkara nebis in idem. Nah, nebis in idem di perdata dan pidana sama artinya. Jadi satu perkara tidak bisa diadili dua kali. Apalagi sudah diputus, sudah inkrah. Nggak bisa tuh. Oh, saya mau gugat PTA nih. Ya di mana? Sesuai dengan perjanjian ada di PN Jakarta Barat. Oke, gugat. Waduh, kalah lagi. Yuk kita gugat lagi di mana? Di Bandung. Kenapa? PN perusahaannya ada di Bandung. Kita coba lagi gugat di Bandung. Perkara yang sama, gugatan yang sama. Oh, nggak boleh, Pak. Itu nebis in idem. Karena dia sudah diputuskan di dalam pengadilan sebelumnya. Ya, itu nggak boleh itu Pak. Apalagi bicara misalkan kepailitan Pak, kepailitan. Ya, seorang debitur atau perusahaan, debitur dari perusahaan
yang kemudian ternyata sudah dinyatakan pilot, ya, atau perkara kepilotan PKP sudah berjalan, kemudian diajukanlah gugatan terkait dengan hutang piutang, terkait dengan debitur tadi, maka otomatis gugatannya harus dinyatakan gugur demi hukum. Loh, kenapa gugur demi hukum? Ya karena menurut undang-undang kepilotan dia harus ikut proses kepilotan tersebut. Ya, saya pernah dulu ada suatu perusahaan klien saya sudah pernah dipilotkan, sedang berjalan prosesnya, muncul gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan oleh pihak lawan yang sama. Padahal dia sudah tahu dia cuma ngakal-ngakalan aja nih. Ya kan kita pakai dasar hukumnya di undang-undang kepilotan, ya jelas. Kalau perkara kepilotan sudah berjalan, semua tuntutan hukum terkait debitor atau harta debitor itu gugur demi hukum. Kenapa? Harus ikut proses kepilotannya diputus yang sudah berjalan. Nah, ini kalau kayak gitu kita ajukan eksepsi. Ini kami juga pernah Pak di Jakarta Selatan mengajukan eksepsi. Ya. Nyoba-nyoba dia. Ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini nih dalam praktik biasanya terjadi nih Bapak Ibu. Nah, terkait juga dengan itu Bapak Ibu, terkait dengan eksepsi ini, ya. Jadi emang ini bicara tentang jam terbang sih Bapak Ibu ya. Selain juga pengetahuan dan wawasan hukum. Ya. Nah, ada juga tentang obscure legal Bapak Ibu. Ya, obscure legalnya di mana? Misalkan, kok gugatannya nggak nyambung? Ya, ini di posita bicara gugatan sengketa kepemilikan lahan, tapi kenapa di petitumnya dia minta mobil ya? Loh, kenapa minta diberikan mobil perusahaannya? Apa hubungannya? Atau dia bicara tentang gugatan menuntut di petitumnya nuntut supaya sertifikat yang dimiliki oleh si gugat dinyatakan sah, tapi kok bicaranya hutang piutang di positanya. Nah ini nggak nyambung. Nah ini bisa kita langsung eksepsi nih Bapak Ibu. Obscure legal gugatannya. Ya, gugatannya artinya ya kabur, tidak jelas. Oh, gugatan apa sebenarnya? Atau bisa juga eksepsi terkait dengan katakanlah gugatan prematur. Kenapa prematur? Ya, misalkan, oh ada hutang piutang, ada invoice. Invoice ini, ya, ini akan dianggap lunas setelah pembayaran bisa dicairkan. Katakanlah dia kasih cek, ya, kemudian ternyata cek ini ya belum bisa dicairkan. Sepanjang dia udah diberikan tanda terima, tapi kalau catatannya belum bisa dicairkan, berarti dianggap belum lunas pembayarannya. Atau misalkan jatuh temponya adalah 30 hari sejak diterimanya invoice. Ya, belum 30 hari udah digugat nih. Udah digugat nih sering nih. Belum 30 hari atau katakanlah belum jatuh tempo sudah digugat. Begitu digugat, pihak lawan akan mengajukan eksepsi pasti. Oh, gugatannya prematur. Cepat. Nah, belum lewat batas waktunya kok kami belum manifestasi. Ya, kalau sudah lewat batas waktunya, maka boleh kami dinyatakan manifestasi. Nah, kami belum lewat waktunya kok, masih ada waktu sampai hari terakhir kok. Misalkan begitu. Nah, ini hal-hal seperti ini biasanya bisa menjadi sasaran dari eksepsi ya Bapak Ibu ya. Nah, selain tadi terkait dengan gugatan yang kabur, ya, tidak jelasnya antara posita dengan petitum dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini terkait dengan eksepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi eksepsi ini ya, ini tadi sudah, ada di sini saya lupa. Ya, nah ini contoh ya, eksepsi surat kuasa khusus tidak sah tadi ya. Misalkan yang tanda tangan ternyata tidak ada namanya di surat kuasa, tapi dia tanda tangan mengajukan gugatan. Ya. Atau misalkan tadi ya terkait dengan surat kuasa dari direksi dikuasakan kepada manajer legal, terus manajer legal mengkuasakan kembali kepada lawyer, terus mengajukan gugatan. Nah, ini enggak sah. Ya. Tadi error in persona, masalah cacat formil, masalah typo-typo pun bermasalah nanti. Atau tentang res judicata, ebis in idem, ya. Atau obscure legal. Nah, ini beberapa contoh eksepsi yang di luar kompetensi tapi terkait prosesual. Ya, tentang proses dari hukum acara. Nah, kalau terkait materi, ya, eksepsi hukum materialnya, ya itu dibagi dua, ada dilatoir, ada peremptoir. Ya, nah, eksepsi dilatoir ini bicara tentang gugatan yang belum dapat dikabulkan, ya, dengan kata lain, yang tadi ya, gugatannya prematur, ya, terlampau dini, ya, kecepatan gitu ya, belum jatuh tempo tapi sudah ditagih.
belum jatuh tempo tapi sudah dinyatakan wan prestasi. Ya. Atau terkait dengan eksepsi perentoir yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalkan karena gugatan itu sudah expire. Ya, atau bahwa terjadi utangnya sudah dihapuskan, kenapa masih ditagih? Gitu ya. Nah, ini bisa jadi menjadi utang materi. Ya. Utang eksepsi materi. Ya. Nah, ini ya pengajuan gugatan pengajuan eksepsi diajukan bersama-sama dengan jawaban mengenai pokok perkara. Tapi posisinya adalah halaman pertamanya, halaman kedua, halaman ketiga bicara eksepsi dulu, baru halaman keempat dan seterusnya baru bicara jawaban. Jadi paling depan itu harus eksepsi dulu. Ya, sampai sebegitunya diaturnya, ya, terus ada eksepsi. Ya. Nah, ini ya tadi cara penyelesaiannya ya, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara pokok. Ya, bisa aja. Ya, jadi kalau dia bersama pokok perkara berarti bentuknya putusannya putusan akhir. Ya. Nah, tapi ini khusus untuk eksepsi terkait hukum materialnya. Ya. Nah, tapi kalau tentang prosesual masih bisa lah sebelum putusan akhir atau dalam bentuk putusan selah ya diputusnya. Ini dimungkinkan ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu terkait dengan eksepsi. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam hukum acara perdata dikenal ada beberapa jenis eksepsi. Ya. Ini jadi dimungkinkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ibaratnya nih kalau kita mau perang nih baru dipersoalkan, kok senjatanya pakai tombak, kok nggak pakai pistol? Baru di situ tuh belum mulai perang tuh, kok kamu berdiri berperangnya kok melewati garis batasnya? Nah, belum mulai perang nih, baru bicara hal-hal teknis. Nah, ini namanya eksepsi Bapak Ibu. Tapi serunya di sini eksepsi ya. Kadang-kadang lucu-lucu, ya. Kadang-kadang nggak kepikiran, kadang-kadang juga kelalaian dari si pihak lawan sehingga ini bisa dieksepsi dan dikabulkan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bicara eksepsi demikian. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau bertanya terkait dengan eksepsi. Saya persilakan. Ada Bapak Ibu? Pak, izin tanya Pak. Ya silakan Pak Claudio. Jadi kalau eksepsi ini mau yang formil mau material itu hasil atau putusan akhirnya itu selalu NO gitu ya? Ya. Pak. Kalau dikabulkan jadi, maksudnya? Ya, bedanya dia kalau dikabulkan selalu dinyatakan tidak dapat diterima. Oke. Ya. Konsekuensi hukumnya kalau tidak dapat diterima berarti bisa diajukan kembali Bapak Ibu atau dia bisa mengajukan upaya hukum. Ya, tapi umumnya lebih baik kalau lawyer pasti akan nyarankan kita gugat lagi kalau dinyatakan ini. Kenapa? Berarti ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau belum dilengkapi. Ya. Nah, ini begitu Pak Claudio. Ya, kasih Pak. Ya. Silakan mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Pak Ya, Lona. Bu Novi, silakan. Iya, Pak. Eksepsi dalam hukum acara perdata dan pidana itu sama ya, Pak? Nah, ini menarik nih Bapak Ibu pertanyaannya. Ya, dalam hukum acara perdata hampir sama, Pak. Ya. Jadi misalkan kalau tadi bicara tentang gugatannya tidak jelas. Nah, tapi kalau dalam pidana, surat dakwaannya tidak jelas. Tidak cermat, tidak jelas, tidak cermat, lengkap ya, dan seterusnya. Nah, itu hampir sama, prinsipnya hampir sama. Ya. Kalau surat kuasa boleh nggak dipersoalkan juga kayak gitu? Boleh aja. Ya. Misalkan penasihat hukumnya ternyata penasihat hukum ini belum mendapatkan kuasa dari pihak terdakwa, tapi sudah mengajukan diri. Nah, tapi biasanya eksepsinya lebih banyak soal dakwaan sih Bu, atau kompetensi kalau pidana. Tapi kalau perdata, formalitasnya banyak. Pokoknya harus begini, harus begitu, salah ketik juga bermasalah. Ya, itu sih Bu. Ya, silakan. Makasih Pak Lona. Ya, Bu Novi. Ada lagi terkait eksepsi? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, masih ada lagi materi saya bagikan Bapak Ibu. Sebentar, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ya. Selamat malam Pak Lona. Halo Pak Yan, selamat malam. Ya. Sorry, ini eksepsi ini dan juga karena pernah saya lihat satu kasus yang sangat menarik, perusahaan besar di Indonesia, memang sengaja mereka mengirimkan surat ke alamat yang salah. Jadi 1, 2 kali, 3 kali akhirnya diputus hakim jadi mereka yang jadi menang. Gitu.
Nah, karena dia bilang alamat itu nggak jelas. Salah satu saya masih nggak betul ruko, tapi nggak jelas alamat di mana. Tapi 3 kali dikirim, ya itulah alasan mereka jadi menang. Bagaimana itu Pak? Apa memang sengaja itu permainan lawyer? Ya, baik Pak. Ya bisa jadi Pak. Artinya begini, dia tahu alamat yang benarnya, tapi dia pura-pura nggak tahu. Dia bilang saya tahunya alamatnya di sini. Padahal dia tahu udah pindah kantor, udah pindah gedung alamatnya ya. Aja diajukan supaya gugatan itu diajukan. Jadi gini Bapak Ibu, kalau alamat diketahui, terus ternyata katakanlah sudah pindah. Jadi gini, kita sidang nih, hakim akan bilang, coba jurusita mana pihak, dia kan nanya panitera, tergugatnya mana? Oh tidak hadir yang mulia, sudah dipanggil tidak ada. Oke, coba cek surat panggilannya. Apakah surat panggilannya sudah patut atau belum dipanggilnya? Oh dicek alamatnya betul, dipanggil jurusitanya, ditanya, jurusita kira-kira kenapa nih tergugat? Apakah gugatannya tidak sampai atau gimana? Oh iya, lapor informasi dari di lapangan ternyata alamatnya sudah pindah dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Nah biasanya hakim akan minta rubahlah gugatan tersebut, diperbaiki. Diperbaiki artinya pakai kalimat diketahui terakhir beralamat di ini. Ya. Selanjutnya maka panggilan sidang melalui koran. Jadi melalui media massa. Dengan melakukan media massa secara formal, ya, maka panggilan itu akan dianggap sah. Pak Ian, bocor Pak. Ya, panggilan itu akan dianggap sah sehingga gugatan tersebut itu akan dianggap sudah memenuhi syarat formil, yaitu secara nasional diajukan. Ya, kemudian panggilannya secara Indonesia dalam koran-koran yang terbitannya cakupannya nasional kayak Kompas dan yang lain-lainnya media Indonesia. Nah itu biasanya akan diminta. Secara formil bisa saja itu akan dianggap sudah terpenuhi. Dan dia tidak datang juga akhirnya ya udah dianggap dia tidak menggunakan haknya. Tapi bisa jadi yang Pak Ian sampaikan sangat mungkin dia pura-pura nggak tahu. Tapi kan hakim tidak akan bisa mengecek sampai di situ, Pak. Ya kan? Ya cuma kan kerugiannya adalah ya kalau itu sudah terjadi kemudian diputus first take namanya, putusan di luar hadirnya tergugat, diputus first take. Ya, tapi kerugiannya ketika si pihak lawan tahu, ya dia akan mengajukan first set. Apa itu first set? Perlawanan terhadap putusan first take. Akibatnya apa? Ya sidangnya akan diulang lagi dari awal. Ya, cuma bedanya kalau dulu tanpa hadirnya tergugat sehingga tergugat nggak bisa kebantah. Nah di sidang first set, ya tergugat akan bantah itu. Artinya diulang lagi prosesnya. Sangat mungkin. Begitu sih Pak paling. Ya, kecuali memang tergugat tidak tahu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Ian. Terima kasih. Pak, kalau ya, silakan Pak, Pak sederhana aja Pak pertanyaannya Pak. Eksepsi sama gugat balik beda Pak ya? Oh, beda Pak. Oh, rekonvensi ya. Oke. Baik, ini pertanyaan menarik. Ini kayaknya saya belum masukin materinya ya. Rekonvensi Bapak Ibu. Ada yang dikenal dengan nama rekonvensi atau gugatan balik. Nah, rekonvensi ini Bapak Ibu adalah gugatan diajukan oleh tergugat ya kepada si penggugat asal. Ya. Nah ini dimungkinkan kalau terkait misalkan gugatan terkait dengan hal yang sama, ya. Jadi gugatan rekonvensi ini berbeda dengan eksepsi. Kalau eksepsi itu kan menangkis Pak. Kalau rekonvensi serangan balik Pak, counter attack, ibaratnya kalau di bola, ya itu serangan balik. Ya Pak. Tapi dilakukan sekaligus dalam perkara yang sama karena terkait persoalan yang sama. Misalkan ada suatu perusahaan kemudian menggugat perusahaan yang rekan bisnisnya. Dinyatakan katakanlah, oh si pihak lawan ini tergugat, ternyata dia ada punya telah melakukan prestasi begini. Dan sebaliknya, si pihak tergugat akan merasa bahwa oh enggak, loh yang justru yang prestasi adalah pihak penggugat. Saya mau gugat balik di dalam rekonvensi. Nah, dalam rekonvensi, maka nanti secara format penulisannya diajukan pada saat diajukannya jawaban. Dia mengajukan namanya gugatan rekonvensi. Ya. Jadi suka ditulisnya begini. Penggugat rekonvensi dalam kurung dahulu tergugat konvensi dalam konvensi. Akan ada kata-kata itu. Jadi dibulak-balik aja. Ya. Nah, itu bisa jadi Bapak Ibu. Ternyata bisa jadi malah yang dikabulkan atau dipertimbangkan adalah gugatan rekonvensinya.
bukan gugatan konvensi yang pertama. Bisa jadi karena terbukti. Buktinya apa? Ya dua-duanya bisa terbukti apa? Alat buktinya bisa sama untuk kedua gugatan konvensi dan konvensi. Ya, kebetulan aja ini bersamaan. Ya, cuma yang satu mengklaim bahwa yang prestasi sana, yang sini mengklaim bahwa prestasi sini. Ya, jadi mungkin diajukan berbarengan, bersamaan Pak. Nah itu belum saya sampaikan kayaknya di materi kemarin ya tentang gugatan dan konvensi. Jadi boleh Bapak Ibu, ya counter attack, serangan balik. Ya, terima kasih Pak Lona. Terima kasih Pak Yosef. Ya. Silakan, jadi Bapak Ibu ada lagi? Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjut ke materi berikut. Ya. Bapak Ibu, kalau bicara gugatan, tadi bicara eksepsi, ya ada rekonvensi tadi sedikit saya sudah singgung, ya. Nah ini kan bicara tentang terkait bagaimana supaya kalau gugatan kita ini bisa menang, lalu kemudian menang nggak cuma di kertas, ya. Kita harus memastikan bahwa gugatan yang kita ajukan ini adalah bisa menang, bisa dilaksanakan, gitu ya, bisa dijamin dilaksanakan. Ya, nah ini bicara tentang ya, nah ini bicara tentang sita jaminan. Nah, kalau kita bicara tentang sita, itu dalam bahasa Belanda beslah. Ya, artinya menempatkan harta benda pihak tergugat secara paksa oleh kekuatan pengadilan ke dalam penguasaan pengadilan untuk sementara waktu. Ya. Nah, pengertian sita dalam perdata ya, ini juga hampir mirip dengan pengertian sita dalam pidana. Ya, dalam hukum acara pidana. Kalau dalam pengertian perdata, sita yang dilaksanakan adalah menempatkan harta benda pihak tergugat secara paksa dengan kekuatan pengadilan dalam penguasaan pengadilan sementara waktu. Nah, tapi kalau sita pidana menempatkan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana ya dengan kekuatan penyidik, kekuatan pengadilan di dalam penguasaan penyidik ya, penuntut dalam pengadilan untuk sementara waktu. Prinsipnya sama. Ya. Nah, sifatnya dalam perdata ini dia merampas secara paksa ya barang-barang atau harta benda terkait dengan pihak tergugat, ya, berdasarkan kekuasaan pengadilan, ya. Jadi tindakan eksepsional sifatnya, ya. Jadi tidak harus ada dalam setiap perkara, tapi boleh dimohonkan, ya. Tujuannya apa? Sita jaminan ini sebenarnya untuk mengamankan harta benda pihak tergugat, ya, supaya si tergugat tidak sempat-sempatnya mengalihkan, menjual belikan atau memindatangankan, ya, terkait dengan asetnya, terkait dengan aset harta bendanya selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap. BHT itu berkekuatan hukum tetap, ya, atau supaya tidak disewakan atau dijaminkan bahkan ke pihak yang lain, ya, supaya menjamin kalau misalkan tergugat gugatannya dikabulkan, katakanlah menagih utang, ya, dia nggak menang di atas kertas, secara fisik dia udah punya pegang, lewat tangan pengadilan dia punya pegangan, bahwa ini bisa dijual. Dan nanti kalau dia menang, dia bisa dibayar dengan menjual aset tadi atau harta benda yang disita tadi. Nah, ini prinsip sebenarnya, ya. Nah, supaya putusan itu nggak jadi macan ompong gitu ya, tapi macan yang punya giginya gitu. Dasar hukumnya diatur di pasal 227 HIR, ya. Jadi di HIR dikatakan begini: jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang debitur sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditor atas surat permintaan orang yang berkepentingan. Nah, di sini ketua pengadilan boleh memberikan perintah supaya disita barang tersebut untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan. Permintaan jadi bacanya gugatannya. Dan tersebut kepada si peminta, ya, harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan di pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatan. Nah, Bapak Ibu, di pasal 227 HIR, ini kan terjemahan Belanda ya, Bapak, ya. Ini saya pakai terjemahannya M. Tresna, ya. Nah, di sini Bapak Ibu dibilang begini. Ya,
supaya ada, kalau misalkan ada dugaan yang sangat beralasan kuat, ya sebelum putusan hakim yang mengabulkan salah pihak gugatan, ya, terus tiba-tiba si pihak tergugat akan menggelapkan, melarikan barangnya, supaya barang itu nggak bisa diambil oleh si pihak tergugat, ya, maka boleh disita oleh ketua pengadilan, ya, untuk menjaga hak orang yang memerlukan permohonan sita tersebut, ya. Nah, tapi terhadap pemohon sita, ya, dia harus menghadap ke persidangan dan mengajukan permohonan sita itu untuk menguatkan gugatan. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, dimungkinkan kita mengajukan sita. Nah, di dalam praktek Bapak Ibu, dalam layar, ya, diatur ada 3 macam sita. Ada sita jaminan atau konservator beslah atau CB. Ada juga disebut sita revindikator beslah, ya, atau RB. Ada juga sita marital atau marital beslah. Nah, kita coba lihat yang pertama, sita revindikator atau RB. Sita RB ini adalah sita atas harta benda milik sendiri. Oh, kok bisa? Ya, padahal harusnya harta milik tergugat. Ya, tapi di sini adalah sita terhadap hartanya penggugat, tetapi dikuasai oleh pihak lawan secara tanpa. Ya, ini boleh diajukan sita jaminan sita RB, tapi terbatas hanya untuk barang-barang bergerak saja. Ya, karena mengingat adanya hak besit di dalam hukum perdata. Ya, barang siapa yang menguasai benda, dia dianggap pemilik. Kalau kita bawa mobil orang, ya, terus mobil orang itu kita pakai, orang lain akan menganggap ya Andalah pemilik, ya kan? Ini hak besit. Makanya hanya terbatas pada harta barang bergerak, supaya tidak ada, oh ya karena saya yang bawa, saya yang punya, oke saya lepas, saya gadai, bayarin aja sekian juta, harga miring nih, saya jual mobilnya gitu. Ya, nah ini mencegah hal-hal seperti itu. Jadi dia sita ini bisa dijatuhkan atau dimohonkan terhadap harta benda milik penggugat yang dikuasai secara tanpa. Lain ceritanya kalau misalkan Anda atau saya misalkan menjaminkan ke bank, ya, satu buah mobil untuk minjem uang gitu ya, itu kan dikuasai dengan hak, ya, dikuasai dengan hak. Yang persoalan di sini adalah dikuasai tanpa hak, ya. Nah, ini persoalannya. Nah, ini sita revindikator. Ya, jadi misalkan ada orang yang meminjam barang, ya katakanlah mobil, terus mobilnya ternyata ya nggak dibalik-balikin. Nah, lambang ini kan sudah menjadi tidak tanpa hak, atau orang rental mobil, ya nggak dibalik-balikin sama dia, ya kan? Yang punya rental komplain, akhirnya sampai digugat, ya. Kemudian untuk mengamankan mobil itu jangan sampai hilang, ya dipindah tangankan, maka si penggugat, pemilik rental ini mengajukan sita RB supaya mobil dia yang dikuasai secara tanpa hak, ya, secara tanpa hak, ya. Kenapa? Kalau dia kasusnya rental, berarti masa rentalnya sudah selesai, harus dia kembalikan, tapi dia nggak kembalikan, berarti kan tanpa hak, ya. Itu harus dikembalikan. Nah, makanya dapat diajukan sita RB. Nah, ini mengenai sita RB ya Bapak Ibu, ya. Kecuali kasus-kasus barang pinjaman atau pinjam pakai, ya. Ada juga namanya hak reklame, hak meminta kembali barang yang dijual tapi belum dilunasi. Nah, ini kan kalau diatur, disepakati dalam perjanjian, ya, boleh saja, ya. Tidak bisa diajukan sita RB, ya. Nah, ini. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah yang dikuasai secara tanpa hak. Ya, nah ini kita mohonkan sita RB namanya. Khusus barang bergerak ya Bapak Ibu, ya. Kalau barang tidak bergerak tidak termasuk. Dia hanya barang bergerak. Nah, syaratnya harus barang bergerak yang menjadi objek sengketanya. Ya, jadi syaratnya adalah objek sengketanya adalah barang bergerak. Yang bisa memohonkan sita RB ini adalah pemilik barang. Ya, tidak boleh orang lain, harus pemilik barang. Ya. Dan kondisi barang yang akan dimohonkan ini di bawah penguasaan secara tanpa hak oleh tergugat. Ya. Dalam permohonan mengajukannya sita RB ini harus detail. Misalkan katakanlah mobil, oke, mobil apa, merek apa, tipe apa, plat nomornya berapa. Kalau perlu sampai lengkap dengan nomor mesinnya, nomor rangkanya, ya,
warnanya apa, ya, harus detail. Ya, nah, ini syarat untuk mengajukan permohonan RB. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah pasti dikabulkan? Ya belum tentu juga. Gantung hakim, apakah hakim bersedia mengabulkan atau tidak. Kenapa? Ketika mengajukan permohonan sita, kita harus lampirkan alat bukti. Betul nggak kita pemilik barang? Ya, misalkan mobil rental, oh ya udah, berarti apa buktinya? Ya kita punya BPKB-nya asli. STNK mungkin dipegang sama yang pihak lawan, tapi BPKB asli atas nama kita dan kita pegang. Ya, nah ini contoh harus dibuktikan. Ya, bahwa dalil permohonannya bahwa dia adalah pemilik. Sama seperti prinsip dari hukum perdata, hukum acara perdata. Siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Ya, di BW di buku keempat diatur tentang pembuktian. Ya. Barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau untuk meneguhkan sesuatu atau untuk membantah sesuatu, maka dia wajib ya, untuk membuktikan. Ya, demikian juga dalam sita di sini. Ya, sita RB di sini. Nah, yang kedua, sita jaminan, ya, atau konservatori beslah. Nah, ini juga diatur di dalam HIR, ya, di RBG dan di RV juga diatur. Nah, kalau bicara tadi RB, sita RB itu bicara tentang barang bergerak. Kemudian sita CB, ya, di sini adalah harta benda milik tergugat. Ya, kalau tadi barang bergerak milik penggugat, sekarang harta benda milik tergugat. Ya. Nah, ini biasanya ditetapkan dalam perkara-perkara hutang piutang, ganti rugi yang timbul akibat adanya perbuatan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum, ya, sengketa kepemilikan barang, ya. Nah, ini biasa dipakai sita CB, ya, sita jaminan CB, konservatori beslah. Nah, objeknya. Nah, kalau dalam perkara utang piutang atau ganti rugi, maka objek CB-nya itu harta kekayaan bisa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Ya, jadi boleh barang bergerak, ya, bisa mobil, bisa motor, ya, atau bisa juga barang berharga, ya, perhiasan gitu, ya, atau barang tidak bergerak, tanah, bangunan, rumah di atasnya, ya, boleh. Kalau dalam perkara sengketa kepemilikan, biasanya itu hanya barang tidak bergerak. Dan nilai barang yang disita nggak boleh melebihi nilai tuntutan. Ya, misalnya nilainya 1 juta, gitu ya, yang kerugiannya dia, tapi dia ngambilnya yang disita adalah rumah yang harga 1 M. Ya ini kan over, ya, nggak pas. Ini pasti akan ditolak, gitu ya, nggak sesuai. Ya, nah, jadi tidak boleh melebihi nilai tuntutan. Syarat. Nah, kemudian ini tentang sita jaminan CB, ya. Nah, ini yang paling sering banyak dipakai di dalam di dalam perkara-perkara perdata, ya. Nah, ini bisa macam-macam, ya. Kalau bicara tentang sitanya, ya, nanti ini harus lengkap Bapak Ibu pengajuannya. Ya, nanti misalkan kalau bicara tentang barang tidak bergerak yang mau disita, oke. Katakanlah barang tidak bergerak. Ini harus jelas batas-batas tanahnya, ya, lokasi alamatnya, kalau perlu sampai nomor sertifikatnya atau SHGB-nya harus jelas, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak jelas ini akan menimbulkan kerugian. Siapa tahu yang dia tunjuk katakanlah, oh, yang saya mau sita ini nih, ini punya si tergugat, nggak tahunya punya orang lain. Ini kan bisa timbul masalah baru. Ya, ini contohnya Bapak Ibu, ya. Nah, yang ketiga adalah sita marital atau marital beslah. Nah, ini biasanya sita yang dilakukan terhadap harta bersama milik suami dan istri. Ya. Nah, ini dikaitkan dengan pasal-pasal terkait misalkan ini sengketa pembagian harta gonogini gini biasanya. Ya. Nah, ini di kompilasi hukum Islam juga ada dikenal namanya sita marital, ya. Di dalam data juga dikenal sita marital. Ya. Sita marital ini adalah sita yang dimohonkan oleh istri atas harta bersama yang dikuasai suami. Ya, ini untuk menjamin hak istri atas harta bersama. Ya.
Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di dalam terkait dengan perkara perceraian, ya, biasanya hakim, ya, tidak akan mencampur adukan antara gugatan perceraian dan gugatan pembagian gonogini. Harus dipisah. Ya. Di pengadilan agama juga seingat saya itu harus dipisah. Karena biasanya ya gonogini itu agak ribet membuktikannya. Kalau perceraian biasanya dengan pembuktian 2 orang saksi dan alat bukti yang lainnya bisa cukup. Ya. Tapi kalau gonogini ini harus dipisahkan dengan gugatan perceraian. Nggak boleh digabung dalam satu gugatan. Ya. Nah, sifat sita marital ini permohonannya adalah aksesoris pelengkap. Artinya dia nggak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus ada gugatan perceraian dulu. Nah, gugatannya artinya sudah divonis, sudah inkrah. Ya, baru dia ada namanya sita marital. Ya, atau dia dalam terkait dengan pembagian harta gonogini diajukan sita marital. Ini boleh. Permohonan sita, baik permohonan sita RB, CB maupun sita marital, Bapak Ibu, harus diajukan secara lisan atau tertulis. Dan umumnya dalam praktik tertulis. Nanti hakim akan mempertimbangkan. Ya. Jadi bisa diajukan dalam surat gugatannya. Ya. Dalam gugatan diajukan, kemudian ditambah di bawahnya mengajukan permohonan sita. Atau terpisah, boleh. Gitu ya. Bisa saja terpisah. Nah, produknya nanti adalah hakim bisa mengabulkan atau menolak nanti dalam bentuk penetapan hakim. Ya, apakah dikabulkan atau ditolak. Kalau misalkan permohonan sitanya dikabulkan, maka majelis hakim akan menunjuk juru sita pengadilan untuk melakukan sita. Ya, melakukan sita di sini berarti ada berita acara sita. Ya. Secara teknis dia akan ke lapangan, dia akan lihat benda objek yang akan disita. Ya, kemudian dia akan catat bahwa yang disita adalah tanah yang dengan batas utara, batas selatan, batas timur, batas barat ini. Ya, yang sekarang dikuasai oleh si ini. Saya bertemu dengan kepala kelurahan, dengan security, dan dengan memerintahkan agar barang ini tetap dijaga oleh sebagaimana biasa. Karena nggak mungkin kan tanahnya dibawa kalau disita. Ya, tanahnya dititipkan tapi secara hukum diblokir. Nah, nanti permohonan sita itu, ya, peletakan sita tersebut akan dikirimkan ke kantor pertanahan. Tujuannya apa? Supaya diblokir apa kantor pertanahan. Jadi nggak bisa diajukan peralihan hak atau apapun juga terkait dengan tanah tersebut. Ya, nah ini sering terjadi. Ya, jadi BPN kalau sudah ada surat dari pengadilan, udah dikunci itu. Tapi boleh nggak kita mengajukan blokir sendiri? Boleh aja di BPN. Tapi kan biasanya sebulan-sebulan berbayar, ya kan? Bisa aja. Tapi hanya sebulan. Tapi kalau udah disita sama pengadilan, ya kita mau ajuin apapun terhadap tanah itu nggak bakal bisa. Itu dicatat, diletakkan sita oleh pengadilan negeri sekian. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini permohonan sita. Ya. Nah, barang yang tidak dapat disita di HIR Bapak Ibu mengatur juga bahwa ada hal-hal yang tidak bisa disita. Ya. Hewan atau perkakas yang digunakan untuk mata pencaharian sehari-hari. Nah, ini nggak boleh dilakukan penyitaan. Ya. Di PP-nya juga dinyatakan misalkan pakaian dan tempat tidur dan perlengkapannya. Lalu persediaan makanan dan minuman selama 1 bulan. Perlengkapan penanggung pajak ya yang bersifat dinas. Peralatan dalam keadaan jalan yang tidak lebih dari 10 juta. Peralatan penyandang cacat atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Nah, ini nggak boleh disita Bapak Ibu. Ya, jadi jelas. Jadi boleh disita barang bergerak dan tidak bergerak, tapi ada yang tidak boleh. Ya, dibatasi ya Bapak Ibu. Ya. Selain itu juga Bapak Ibu, ya, larangan menyita milik negara. Ya, Bapak Ibu sebentar, saya izin minum sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Silakan Pak. Pak Novi. Ya. Novi. Main yuk. Ayo.
Kok ada yang bisik-bisik? Bisik-bisik tetangga, Pak. Baik. Tahu aja Pak Ian ini. Oke, Pak. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Nah, terkait larangan menyita milik negara. Ini jelas, Bapak Ibu. Tentang Undang-Undang Perbendaharaan Negara melarang menyita barang-barang milik negara. Ya. Dengan izin Ketua Mahkamah Agung, setelah mendengarkan Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan, ini nggak boleh, Bapak Ibu. Ya. Kalaupun dipaksa harus disita, harus pakai izin 3 instansi. Nggak gampang. Ya. Nah, lalu ada juga surat edaran Mahkamah Agung ya yang melarang tentang barang milik atau kekayaan negara, termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli dari beban APBN atau perolehan lain yang besar. Ya. Nah, dalam hubungan ini tidak terikat dengan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola BUMN dan kekayaan Pemda. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya masukkan ini di materi kita? Karena ada pengalaman, Bapak Ibu. Saya menangani, ya ini Bapak Ibu mungkin ada juga yang mengalami. Karena terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan, ini jadi persoalan. Persoalannya di mana? Loh, undang-undang melarang menyita barang-barang milik negara. Ya, tapi dalam praktek, ya kekayaan negara yang dipisahkan, artinya yang kayak dikelola oleh BUMN, BUMD, atau BUMDes, ya, perusahaan desa, atau kekayaan Pemda, ini bisa disita, Bapak Ibu. Ya, karena dianggap bahwa, katakanlah PT, PT ini, ya, milik bentuknya BUMN, kalau dia ada sengketa perkara dengan pihak lain, kemudian pihak lawannya mengajukan sita atas asetnya, terjadi nih Bapak Ibu, ya bisa, ya kecuali memang objek vital negara, objek vital, ya katakanlah kilang minyak yang di mana, yang di mana Balongan, katakan mau disita, ya nggak boleh lah, itu objek vital negara itu, objek, ya tidak bisa disita itu. Tetapi kalau aset kantor, gedung, itu boleh disita, ya kayak yang dikelola BUMN. Kenapa? Itu sebagai dianggap kekayaan negara yang dipisahkan. Padahal bebannya beban APBN. Dibelinya pasti dari anggaran APBN, ya kan? Atau perolehan lain yang sah. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu terkait dengan kekayaan negara ini, ya waktu itu ngedampingin Pertamina waktu itu, ya Persero, ada asetnya yang disita di daerah Jakarta Utara. Padahal perkaranya adalah perkara antara ya katakan cucu perusahaan gitu ya, cucunya yang berantem, ya, tapi ternyata yang digugat sampai ke kakeknya, ya, ke shareholdernya, ya, ke holding company-nya Pertamina Persero, ya. Akhirnya yang disita apa? Aset Pertamina Persero-nya disita, dan ini terjadi. Dan ternyata Bapak Ibu di Kementerian Keuangan ada list, ada catatan mana aset-aset yang masih dianggap dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan, karena aset negara itu dikelolanya oleh Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Dan mana aset-aset yang sudah dipisahkan, artinya dikelola oleh BUMN. Itu ada Bapak Ibu listnya di Kementerian Keuangan. Ya, yang bisa disita adalah yang sudah dipisahkan kekayaan negaranya. Tapi kalau misalkan masih dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan, itu nggak bisa disita. Waktu itu kami berdebat terkait penyitaan terhadap aset milik BUMN, ya. Nah, kemudian pengadilan berpendapat bahwa ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan, jadi boleh saja dilakukan sita, ya. Ditambah lagi ternyata setelah mereka konfirmasi pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan, ini adalah termasuk daftar aset yang bisa disita karena sudah termasuk kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Ya, kalau kekayaan negara yang belum dipisahkan masih murni milik pemerintah Indonesia, maka tidak bisa dilakukan sita. Ya, tapi ini masih abu-abu juga dalam praktek menurut saya. Ya, ada yang dikabulkan, ada yang ditolak kadang-kadang permohonan sita terkait aset negara ini. Ya, nah, ini berdasarkan pengalaman. Jadi ini terkait barang yang disita, Bapak Ibu. Nah, kemudian gelap. Baik.
Ini Bapak Ibu gambaran tentang sita jaminan, ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mendiskusikan, mungkin berbagi pengalaman dengan kita terkait dengan penyitaan aset atau sita jaminan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin masih ada? Pak, nanya lagi Pak. Iya, Bu Novi silakan. Ini yang dimaksud hewan untuk mata pencarian, misalnya mata pencariannya peternak, terus sapi nggak boleh diambil gitu ya Pak? Ya Bu, misalkan dia katakanlah dia supir delman, nah, berarti saat pekerjaannya kan butuh kuda kan, kudanya jangan disita gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kolektor gitu ya Pak, hewan langka, nah itu boleh ya Pak? Kalau kolektor Harimau. sepanjang tidak dipakai sesuai dengan ketentuan pasal ini Bu, boleh saja Bu, yang tidak dipakai buat mata pencarian. Boleh Bu, dilakukan sita. Harimau Karena nggak boleh Bu Novi. nggak boleh dipelihara maksudnya. Kalau pengusaha kebun binatang gitu Pak. Buat sirkus soalnya, buat sirkus. Betul. Ya, kayak saya pernah pengalaman menangani klien saya punya rusa, punya rusa. Dia pelihara rusa di pabriknya. Ya, dia kebetulan dikasih waktu itu ya. Nah, rusa itu mirip rusa yang di Kebun Raya Bogor. Nah, waktu itu, tapi ini perkara kepilitan. Nah, di perkara kepilitan, ya, karena itu termasuk aset perusahaan, ya, milik perusahaan, ya, sehingga kuratornya kebingungan waktu itu. Ini mau dijual, siapa yang mau beli, gitu ya? Karena untuk menangani hewan rusa itu kan hewan-hewan unik ya. Artinya tidak setiap orang bisa menghandle, merawatnya. Bahkan perlu izin khusus Bapak Ibu katanya. Bahkan rusa itu kalau kita mau pindahkan dia harus dibius. Kalau enggak dia stres dan akhirnya mati. Ya, kalau dipaksakan. Untuk membius saja ya itu dihitung persatuan per ekor oleh dokter hewan. 1 ekor dihitung satuan. Ya, belum proses transportasi dan segala macam. Nah, tapi ini karena ini bukan dipakai sebagai mata pencarian, maka bisa saja disita. Itu waktu itu bukan mata pencarian tapi sebagai koleksi ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pengalaman saya ada seperti itu. Kuratornya kebingungan. Biaya mindahin rusanya lebih mahal Pak daripada meliharanya gitu ya. Wah, belum lagi ada ikan apa waktu itu ya, ikan langka juga tuh, ikan dikoleksi. Wah, itu berat juga tuh. Ya, dia pabriknya udah tutup, bangkrut, kemudian padahal ikan itu butuh nyalain listrik untuk menyalakan pompanya biar ada oksigennya, gitu ya. Nah ini kalau nggak ada oksigennya ikannya mati, nah rugi juga, itu kan punya nilai juga ikannya, ya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Ada pengalaman seperti itu, tapi karena itu bukan mata pencarian maka boleh saja disita, ya. Nah ini terkait dengan hewan Bapak Ibu ya. Misalkan pakaian yang perlindungan. Nah, kalau di pidana juga ada Bapak Ibu, sama. Barang-barang yang tidak dapat disita hampir mirip. Ya. Terkait dengan peralatan, perlengkapan hidup segala macam, ya, dan seterusnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, jadi kalau bicara tentang CB, ya barang bergerak dan barang tidak bergerak bisa dilakukan sita. Ya. Ya, Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, mau tanya Pak, tadi saya ada depan. Itu kalau sita CB atau sita yang lain juga yang RB itu, ya, Pak. Kan tadi tulisannya kan penetapan ketua majelis ya, ketua pengadilan ya Pak ya? Oh ya, oke. Ya, berarti betul, bukan bagian dari putusan majelis hakimnya Pak ya? Oh, oke, baik. Itu bagaimana itu? Baik ya, Pak Edi. Jadi begini Pak, ini kan oke, ini. Nah, permohonan sita ini diajukannya kepada majelis hakim, ketua majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Nah, jadi bentuknya adalah penetapan hakim ketua, ya hakim majelis yang memutuskan perkara tersebut, yang memeriksa perkara. Jadi bukan ketua pengadilan, tapi ketua majelis. Oh iya ya, berarti ya, majelisnya ya. Majelisnya, betul Pak. Ya. Gitu, tapi Pak, apakah itu bagian dari putusan atau dia duluan gitu? Oh enggak Pak, duluan Pak biasanya kalau di duluan dulu baru nanti bisa, belakangan putusannya ya. Betul. Nanti di putusan akhirnya paling hakim akan menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas aset berupa ini dinyatakan sah dan berharga. Biasanya begitu Pak di putusan akhirnya. Oke, siap. Kalimatnya itu. Betul, Pak. Ya, jelas. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Silakan dari Bapak Ibu yang lain, mungkin masih ada lagi.
terkait dengan sita atau mungkin tadi eksepsi mungkin ada yang kurang jelas atau gugatan. Kalau ada yang kurang paham mungkin ya. Ini nanti Bapak Ibu kalau masih mau tahu detailnya Bapak Ibu bisa baca bukunya ya. Banyak baca buku tentang hukum acara perdata itu banyak ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Ya. Silakan dari Bapak Ibu yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin tadi yang baru bergabung ya. Tadi kan saya info bahwa sudah ada pengumuman tentang pelaksanaan ujian tengah semester Bapak Ibu di akhir Oktober kalau tidak salah ya. Saya lupa tanggal berapa. Tapi nanti kita akan lihat ya pelaksanaan UTS-nya di kapannya nanti akan saya info lebih lanjut. Saya akan lihat dulu berapa kali pertemuan kita sudah berjalan. Kalau tidak salahnya sudah ke-5 atau ke-6 kalau tidak salah ya. Nanti saya akan lihat lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan 6 ya Pak ya kalau nggak salah ya. Pekan ya. 24 Oktober sampai 5 November Pak kalau nggak salah Pak. 24 sampai tanggal 5 ya. Iya. Oke, baik. Nanti saya akan beritahukan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nanti seperti biasa saya akan ajukan melalui Google Form ya Bapak Ibu ya untuk ujian tengah semesternya. Ya, nanti soalnya akan saya berikan di Google Classroom ya. Oke. Ya gimana Bapak Ibu? Ya, Pak, izin nanya boleh Pak? Silakan Bu Rini. Jadi kalau antara sita pidana dengan sita perdata, kalau ada kasus yang mana lebih didahulukan Pak? Ya, sebenarnya dua-duanya jalan Bapak Ibu. Di dalam hukum acara perdata dan pidana, ya, kalau ada barang yang sudah disita perdata, boleh lagi disita pidana, ditambah dengan sita pidana. Dimungkinkan. Ya, itu bunyi aturannya demikian. Ya, contoh dalam kasus kepailitan. Dalam perkara kepailitan itu kan sita umum. Secara perdata, secara sita umum. Karena dia umum, dia meliputi segala sesuatunya terkait dengan aset atau harta debitur kredit. Tapi kalau ada perkara pidananya, kemudian penyidik menetapkan itu bisa disita secara pidana, boleh. Ya, dimungkinkan. Ya. Jadi dua-duanya berjalan, tidak bertabrakan sih. Ya. Asalkan dikomunikasikan. Ya. Itu bisa berjalan dalam praktek. Ya. Kebetulan saya juga ngalamin sendiri, sita pidana, sita kepailitan, kemudian ada yang disita pidanakan juga. Berarti bisa berbarengan ya Pak ya? Bisa Bu, bisa. Karena kan prinsipnya sita pidana itu kan sifatnya hukum publik ya Bapak Ibu ya. Yeah. Jadi otomatis kepentingan umum yang diutamakan itu pasti bisa berjalan. Tidak mungkin dilarang-larang gitu ya. Pasti tetap jalan gitu. Begitu Bu Rini ya. Terus Pak, pertanyaan berikutnya Pak, sekali lagi nih Pak. Kalau misalnya masalah persidangan Pak. Ya. Nah, kalau antara penggugat dan tergugat itu kan biasanya ada mediasi ya Pak ya? Ya. Keduanya sudah sama-sama sepakat nggak mau pakai mediasi. Apakah persidangan masih tetap bisa dijalankan Pak tanpa mediasi tersebut? Nah, kalau jadi gini, ada permanya saya lupa nomor berapa, itu nomor 1 tahunnya saya lupa. Nah itu memang hakim perdata wajib mengarahkan untuk memediasi para pihak. Ya selama 30 hari kalender, kalau tidak salah 30 hari kalender. 2016 ya 30 hari Pak. Ya 30 hari ya. Pak. Nah, jadi kalau misalkan ternyata dari awal memang setelah dicoba dimediasikan para pihak penggugat dan tergugat tidak mau berdamai, ya sudah. Nanti di depan mediator akan mencatat bahwa para pihak sudah tidak sepakat tidak akan berdamai. Jadi kembali kepada majelis pokok perkara. Boleh-boleh saja Ibu. Tapi ternyata perlu nunggu 30 hari Pak? Nggak perlu Bu. Ngapain lama-lama? Pengalaman saya mah kadang seminggu paling lama 2 minggu. Kalau nggak clear, dah masuk pokok perkara. Jangan wasting time sampai hari ke-30. Jadi lewat hakim mediatornya dilewatin Pak? Apa tetap harus lewat? Bukan dilewatin. Dilaporkan ke hakim mediator bahwa kami nggak mau lagi berdamai. Biarkanlah nanti majelis hakim pokok perkara. Biarpun dibujuk-bujuk, ditambah lagi waktu, dicoba oleh mediator. Tapi kalau para prinsipalnya nggak mau, ya nggak bakal bisa Bu. Jadi boleh kok bisa langsung ke pokok perkara, gitu ya. At least mungkin dicoba dulu 1 kali pertemuan untuk perdamaian. Berarti dengan catatan harus ada approval dari hakim mediator dong? Betul Bu. Mediator nanti akan sampaikan laporan bahwa mediasi gagal sehingga dikembalikan kepada majelis pokok perkara. Artinya sidang dilanjutkan. Begitu Bu. Oke Pak. Thank you Pak. Terima kasih Bu. Ya silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya.
Mungkin ada. Ya, Pak Ikel masih di jalan. Saya di jalan, Pak Ikel. Iya. Silakan dari Bapak Ibu. Kira-kira memang ini sih gambaran ya Bapak Ibu ya. Coba saya lihat sebentar. Contoh. Jadi Bapak Ibu kalau mau bicara tentang sita, nanti untuk contohnya ya, untuk sekedar contoh gambaran, nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh penetapan sita gitu ya. Nah itu banyak sekali di Google ya, Bapak Ibu bisa melihat ya. Kalau bicara tentang sita jaminan ya, bicara tentang bagaimana kira-kira bentuk dari penetapan pengadilannya ya. Nah itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam contoh-contoh ada ya. Saya nggak ada contohnya di situ. Ada sih sebenarnya, cuma berkasnya bisa dicari itu ya. Silakan dari Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi atau sudah cukup dulu untuk malam hari ini? Cukup. Bagaimana dari Bapak Ibu? Jadi hari ini kita sudah membahas sudah cukup lengkap nih dari bulan ya. Dari puasa, surat gugatan, lalu eksepsi, lalu sita jaminan ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Komplit ya. Nah, kalau bicara mungkin saya tambahkan sedikit contoh tentang di sini saya ada file, bentar dulu saya coba buka. Sebentar ya Bapak Ibu, lagi loading. Selamat malam Pak Lona. Selamat malam Bu. Maaf ya Pak, tadi saya masuk terlambat. Signal saya di rumah sakit kurang bagus. Pak, saya izin bertanya Pak, terkait dengan terkait harta bergerak Pak tadi, yang mau dijadikan sebagai bahan sita jaminan. Itu apakah perlu dilakukan yang namanya penilaian Pak oleh bagian atau lembaga penilai Pak? Penilaiannya bagaimana Pak? Ya, terkait nilainya gitu Pak. Makasih Pak. Baik Bu. Oke. Baik, terkait dengan harta bergerak ya Bu ya. Baik. Betul Pak. Ya, kalau bicara masalah penilaian, sebenarnya begini Bapak Ibu. Karena kalau dalam perkara perdata ya, yang diutamakan sebenarnya bukan bicara masalah nilainya ya, tetapi bicara tentang barangnya itu jangan sampai dialihkan. Ya, artinya dalam praktik biasanya belum diperlukan Bapak Ibu terkait penilaian misalkan taksir gitu kan maksudnya Ibu kan ya. Kira-kira berapa nilai akhir atau nilai sekarang dari barang yang akan disita. Nah, kalau dalam perkara perdata biasa belum diperlukan ya. Tapi kalau nanti sudah menang, sudah disita, terus mau dieksekusi, nah biasanya perlu jasa penaksir. Ya, kira-kira nilai limit lelangnya berapa nih nanti kira-kira, ya. Kemudian kira-kira berapa nilai minimal yang akan diajukan untuk proses lelang ini. Ya, itu karena berpengaruh dengan nilai kerugian atau nilai yang dituntut yang sudah dikabulkan oleh putusan. Nah, itu biasanya setelah putusan tetap harus mengeksekusi. Ya, mau lelang gitu. Tapi kalau masih dalam gugatan mah nggak perlu dulu Bu. Ya, itu biasa hakim nggak perlu pertimbangkan, tapi dia akan bilang yang dia pertimbangkan adalah apakah itu milik si tergugat atau tidak. Alasan diajukan pesitanya apakah relevan, ya berdasar atau tidak. Itu yang dipertimbangkan. Jadi masalah penilaian belum tidak terlalu sih. Begitu Bu Minarni. Nah Pak, kalau untuk dijadikan dasar bahwa itu milik daripada si tergugat Pak, apakah itu harus memakai nama dia Pak? Artinya kalau barang fixed aset kan jelas sih Pak, kalau misalnya sertifikat rumah atas nama saya gitu kan, misalnya katakanlah si tergugatnya saya. Tapi kalau barang bergerak itu kan mungkin bisa ditulis macam-macam berarti ya Pak ya? Ya. Nggak jelas kan? Ya, paham Bu. Nah memang ini kesulitannya Bu ketika melakukan cita. Asetnya belum tentu atas nama tergugat yang bersangkutan. Kalau PT mungkin masih gampang kita ngetrace-nya. Ya kan? Tapi kalau bicara personal ya agak sulit, bisa atas nama keluarganya, anaknya, istrinya atau orang tuanya. Ini akan sangat sulit. Nah, secara formil hakim akan periksa pemiliknya siapa.
Ya. Nah, ini pasti itu akan ke arah situ. Makanya itu kesulitan untuk barang-barang yang untuk personal biasanya ya, yang pribadi yang digugat. Begitu Bu. Betul Bu, itu kesulitannya memang. Ya, baik Pak, jelas Pak, ya. makasih. Terima kasih Bu. Ya Pak Edi, silakan. Izin Pak tanya Pak, itu mungkin agak sedikit terkait dengan tadi yang Bu Binarni. Itu ini pengalaman saya beberapa waktu lalu lah. Jadi apakah bisa penggugat itu memintakan sita jaminan kepada aset milik turut tergugat? Bukan punya tergugat, tetapi milik turut tergugat. Gitu. Nah, itu karena yang kejadian pada waktu itu adalah ya dari pihak saya sebagai turut tergugat. Gitu. Padahal tidak ada hubungannya dengan tergugat, tapi dia cari-cari gitu kan. Nah, terus penggugatnya cari-cari untuk ingin mencoba menguasai aset dari turut tergugat yang dari pihak saya gitu. Gitu Pak. Oke, baik Pak Edi. Ya, ini menarik nih Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah bisa disita aset milik turut tergugat? Sebelum ke situ kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan pihak turut tergugat. Nah, tadi kan kita sampaikan di awal di minggu lalu ada namanya penggugat, orang yang mengajukan gugatan, ada namanya tergugat, orang yang digugat. Ya kan? Kalau di jurisprudensi juga diatur bahwa terserah penggugat siapa saja yang akan didudukan sebagai pihak tergugat. Itu bebas-bebas saja. Ya. Tapi kalau tergugat adalah orang yang terkait perkara, tapi sebenarnya sasaran tembaknya bukan dia. Hanya untuk melengkapi. Contoh yang paling gampang. Sengketa kepemilikan tanah. Ya, membuktikan sertifikat siapa yang sah. Itu kan? Ya, antara si A dengan si B. Ya kan? Si A sebagai pemilik, si B juga selaku pemilik. Ya. Kemudian ya, untuk melengkapi ini ya, maka dia ditarik ya, kantor pertanahan sebagai turut tergugat. Dia terkait, tapi bukan dia sasaran tembak utamanya. Artinya apa? Kalau turut tergugat itu adalah dalam putusannya kita tidak menuntut apa-apa dalam putusan, dalam petitum, ya, sehingga tidak apa-apa. Contoh kalau kayak kasus tadi, misalkan sengketa tanah, maka kalau putusan misalkan katanya mengabulkan gugatan, ya, nanti maka tergugat makanya diwajibkan katakanlah menyerahkan sertifikat tanahnya kepada ya, katakanlah misalkan begitu. Nah, nanti terhadap turut tergugat kita cuma nuntut biasanya gini, memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan. Itu doang biasanya. Ya, supaya apa? Mengikat dia supaya dia tahu ada gugatan ini, tapi kita tidak menuntut yang lain-lain. Hanya supaya dia, ini loh, ada sengketa tanah, saya pihak yang sah dimenangkan. Gugatan saya dikabulkan. Ya, oleh karenanya pihak BPN suka diajak sebagai turut tergugat, ya, supaya nanti proses balik namanya BPN udah tahu, gitu ya, mempermudah juga, ya. Tapi sebenarnya bukan menuntut apa-apa dari pihak, hanya untuk supaya tunduk dan patuh pada putusan ini. Jadi kalau pertanyaannya, bisa nggak disita asetnya turut tergugat? Harusnya nggak bisa ya, menurut saya ya. Ya tapi nggak tahu kalau nanti hakim mengabulkan atau tidak. Kalau pendapat saya tidak terkait. Kenapa nggak sekalian didudukan sebagai tergugat saja? Ya, kenapa harus turut tergugat? Gitu, ya. Itu sih pendapat saya Pak Edi. Ya Pak. Pada waktu itu memang akhirnya ya itu tidak dikabulkan ya, karena memang gak ada hubungannya gitu. Cuman ya, bikin kita repot aja lah kira-kira gitu Pak. Iya, bikin pusing juga Pak ya. Iya. Ya. Betul. Kalau yang pernah terjadi adalah si A minjem duit kepada si B, tapi jaminannya adalah milik si C. Nah, yang digugat adalah ya, karena kreditor ini merasa udah minjemin duit tapi nggak dibayar, yang digugat adalah siapa? Si debitor, si A, sama yang menjaminnya, yang asetnya jadi jaminan, si C. Ada juga begitu biasanya. Nah, itu kan terkait kalau itu langsung. Begitu ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Idris. Ya. Maaf Pak, lagi di mobil Pak, agak gelap Pak.
Gini Pak, kalau untuk barang yang disita barangnya tergugat di eksekusi atau dilelang, ternyata harganya jauh di harga pasaran, itu tergugat itu bisa menggugat siapa ya Pak? Maksudnya barang yang dilelang jauh dari Ya, tergugat merasa nilai bahwa kerugian harganya Pak gitu. jauh di bawah pasaran, jadi dinilai proses lelang itu merugikan tergugat gitu Pak. Oh ya. Kalau itu kan begini Pak, kalau dia ada penyitaan, katakan ada sita, lalu ada namanya sita eksekusi namanya. Kalau udah sampai tahap itu berarti yang melelang adalah negara. Negara dalam hal ini pengadilan negeri yang berkuasa secara secara hukum di jurinya, tapi pelaksananya ceknya adalah kantor lelang negara KPKNL, ya tergantung di wilayah mana. Nah, jadi kalau bicara tentang nilai limit segala macam, yaitu memang Bapak selaku pemilik aset katakanlah gitu. Oke, saya mau bayar, saya rela aset saya dilelang, tapi yang wajar ya, supaya bisa menutup putusannya. Kemudian juga ada lebihnya lah, katakanlah begitu. Ya. Nah ini sering terjadi Bapak Ibu, kadang-kadang ada permainan antara si kantor lelang dengan kan dia punya juru penaksir juga ya. Artinya menetapkan batas limit bawah, limit atas dan seterusnya. Ya, harga lelangnya berapa. Nah ini biasanya sudah ada dari KPKNL-nya. Ya. Kalau misalkan ternyata ada indikasi katakanlah gitu. Ternyata lelangnya diupayakan supaya laku dinilai yang pas banget, gitu. Gak ada lebih-lebihnya, ya, atau di bawah, ya, seolah-olah kurang. Ini kita bisa mengajukan namanya kita nilai ulang dengan versinya kita. Artinya kita yang ngajuin penilaian ulang, ya supaya dapat nilai yang fair. Apakah betul nilai yang diajukan itu sudah sesuai dengan harga pasar, ya? Atau bicara ini sudah ada permainan. Nah, ini boleh aja Pak protes Pak. Dimungkinkan kok Pak. Saya juga pernah dulu mengalami aset klien saya mau dilelang, tapi ternyata kami mencurigai ya tadi, ya nilainya tidak sesuai harga pasar. Akhirnya upaya apa yang dilakukan? Ya kita ngajukan keberatan kepada KPKNL, kepada ke pengadilan bahwa nilainya itu tidak sesuai harga. Kita minta dibatalkan lelangnya atau ditunda lelangnya supaya diajukan dengan harga yang normal. Ya, itu mungkin saja Pak, itu bersurat biasanya Pak. Bersurat kepada para pihak terkait, kantor lelang atau ke pengadilan ya Pak. Karena pelaksananya adalah pengadilan Pak. Perintah pengadilan. Begitu Pak. Baik, saya ya. Masih di mute Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke baik. Halo Pak. Baik, silakan dari Bapak Ibu. Apakah masih ada lagi? Baik. Oke. Bagaimana? Masih ada lagi? Atau sudah pada kelelahan semua nih? Ada yang sudah di jalan gitu ya. Lelah juga, sudah Pak. Pada capek juga ya, Pak ya? Ya. Ya. Baik. Pak Kamsur udah ketawa-tawa nih. Ya, Pak Kamsur. Ya, siap, ikut. Pak. Udah lelah juga, Pak. Ya, baik, siap, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu. Kalau gitu kita akhiri saja. Ya, Pak Iko, kenapa? Ya, sedikit Pak tentang yang Bapak sampaikan tadi itu, apa pada kenyataannya tidak seperti yang kita pelajari ya Pak. Jadi masih banyak praktek-praktek liar lah yang di bidang hukum ini dalam penyelesaiannya ya Pak ya. Demikian Pak. Itu hanya asumsi saya pribadi Pak. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini yang saya sampaikan adalah normatif yang memang rules-nya demikian gitu ya. Makanya saya bilang selalu di awal kan Bapak Ibu, yang saya sampaikan apalagi terkait hukum acara. Hukum acara ini bicara tentang praktek sebenarnya. Tapi saya mau sampaikan bahwa kita diskusikan yang normatifnya dulu. Artinya pakemnya yang mana? Pakem inilah yang Bapak Ibu yang kemudian kita pelajari sama-sama. Ya, dengan mengerti pakemnya, maka Bapak Ibu akan mengetahui yang mana yang keluar dari rel. Ya,
bagian mana yang keluar dari rel dan bagaimana seharusnya. Ya. Nah, ini artinya Bapak Ibu selain menambah pengetahuan mungkin dari pengalaman Bapak Ibu ya. Ya tadi kita sudah berbagi, ada pengalaman-pengalaman yang kita alami ternyata oh begini, oh begitu, oh begini, oh begitu. Ya. Betul. Jadi memang saya tidak bicara di realita di lapangannya, tapi saya tidak menutup mata bahwa itu memang ada terjadi. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih. Nah, jadi master key-nya itu sudah bisa saya dapatkan Pak. Oh, macam ini. Ah, betul Pak. Oh, ternyata ini keluar dari rel prosesnya, gitu kan Pak. Saya cuma mengarahkan relnya aja Pak. Bapak Ibu yang melihat, menganalisis apakah dia keluar atau tidak dari relnya. Hebat Pak Haikal. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haikal. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita. Ya, terima kasih untuk sharingnya Bapak Ibu ya hari ini. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih Pak Kristian. Kita boleh saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Baik, jadikan saya akan menutup perkuliahan ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait dengan hukum acara perdata, terkait sita jaminan, dan juga tentang eksepsi serta gugatan dalam hukum acara perdata. Kiranya apa yang boleh kami diskusikan boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Mohon perlindungan-Mu ya Bapa buat kami semua yang dalam perjalanan pulang, agar kami senantiasa dilindungi agar kembali dengan selamat bertemu dengan keluarga kami, ataupun kami yang juga masih melakukan kegiatan lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapak. Dengan perantaraan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih.